Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mempresentasikan hasil proyek eh, makalah saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya perkenalkan, nama saya Yusuf Biarisi dengan NIM 111101013 dari program studi arsitektur, akan mempresentasikan tentang makalah Islam dan iptek dengan tema mewujudkan konsep desain masjid minimalis dan nyaman. Lanjut ke materi. Untuk introduction-nya, arsitektur masjid minimalis dan nyaman adalah pendekatan desain yang menghubungkan keindahan estetika sederhana dengan kenyamanan bagi jamaah. Konsep ini menekankan penggunaan elemen-elemen yang minimalis, bersih, dan fungsional dalam perancangan bangunan masjid. Dengan demikian, tujuan utama dari arsitektur masjid minimalis dengan nyaman adalah menciptakan ruang yang memungkinkan jamaah untuk beribadah dengan tenang, khusus dan khusyuk dan fokus. Salah satu ciri khas dari arsitektur masjid minimalis adalah penggunaan bentuk geometris sederhana dan garis-garis yang bersih. Desainnya menghindari ornamen yang berlebihan, sehingga menciptakan suasana yang tenang dan sederhana. Selain itu, penggunaan warna yang netral seperti putih abu-abu dan coklat muda sering digunakan untuk memberikan kesan yang lapang dan menenangkan. Lanjut ke materi selanjutnya, ada discussion yaitu membangun sebuah masjid dengan pendekatan arsitektur Islam melibatkan perhatian yang mendalam terhadap prinsip-prinsip arsitektur Islam yang khas. Berikut adalah beberapa poin yang dapat dipertimbangkan dalam proses perancangan dan pembangunan masjid dengan pendekatan tersebut. Orientasi masjid biasanya diorientasikan menghadap ke Mekah. Jelas konsep utama atau tujuan membangun masjid adalah untuk beribadah kepada Allah dengan menghadap ke kiblat. Yang kedua ada kubah. Kubah adalah suatu simbolis atau salah satu elemen yang paling khas dalam arsitektur masjid Islam. Kubah dirancang biasanya dengan bentuk bola atau bulat dan biasanya diletakkan di atas ruang sholat utama dan mihrab. Yang ketiga ada menara. Menara adalah simbol yang mengingatkan umat Islam akan waktu-waktu sholat. Jadi umat Islam akan uh, diberitahu oleh menara yang ada di masjid sebagai uh, yang pemberitahuan akan masuknya waktu sholat dengan lantunan azan. Yang keempat ada mihrab. Mihrab adalah semacam nes atau tempat khusus di dinding masjid yang menghadap ke arah kiblat. Jadi bedanya yaitu mihrab itu adalah pembeda antara makmum dan imam. Biasanya di imam itu ada mihrab, lantainya itu agak ditinggikan karena untuk membedakan antara makmum dan imam. Yang kelima ada kursi dan mimbar. Kursi imam dan mimbar adalah elemen yang penting dalam desain masjid. Kursi imam biasanya ditempatkan di dekat mihrab, sedangkan mimbar digunakan oleh imam untuk memberikan khutbah pada hari Jumat atau pada kesempatan khusus lainnya. Yang keenam ada atrium atau taman dalam masjid. Ini mungkin tidak diharuskan, tapi dengan konsep ini bahwa di sini saya masukkan taman dalam masjid karena bersangkutan dengan konsep. Ada ketujuh itu ornamen dan kaligrafi. Ini juga sama, tetapi saya masukkan karena untuk membedakan antara bangunan-bangunan rumah, musola, antara musola dan bangunan-bangunan lainnya, yaitu dengan adanya ornamen kaligrafi biar membedakan ini tuh masjid dan bangunan-bangunan biasa. Selain itu, dalam proses pembangunan masjid dengan pendekatan arsitektur Islam, penting untuk memperhatikan aspek keberlanjutan dan efisien energi, penggunaan bahan bangunan yang ramah lingkungan, pencahayaan alami, dan pengaturan ventilasi yang baik adalah sebagai faktor yang perlu dipertimbangkan. Oke, lanjut ke solution, yaitu kesimpulan dari konsep arsitektur Islam dan merancang masjid minimalis yang nyaman adalah sebagai berikut. Yang pertama, sederhana dan minimalis jelas sesuai dengan konsep yang tadi di atas yang saya ambil. Masjid minimalis mengutamakan kesederhanaan dalam desainnya. Bangunan masjid harus memiliki bentuk yang sederhana dengan penekanan pada garis-garis yang jelas dan simetris. Yang kedua, ada ruang terbuka. Masjid minimalis perlu mempertimbangkan penggunaan ruang terbuka yang cukup untuk memberikan kenyamanan bagi jamaah. Yang ketiga ada pencahayaan alami. Konsep arsitektur Islam menekankan pentingnya pencahayaan alami dalam bangunan masjid. Desain ini
Desain masjid minimalis harus memaksimalkan penggunaan cahaya matahari melalui jendela yang besar atau kubah dengan terdapat celah atau panel transparan yang memungkinkan cahaya matahari masuk ke dalam masjid. Yang keempat, ada ventilasi yang baik. Masjid minimalis harus dirancang dengan sistem ventilasi yang baik untuk memastikan sirkulasi udara itu masuk dan keluar dengan benar. Yang kelima, ada fokus pada fungsi. Jelas, masjid adalah fungsi utama masjid adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tujuannya membangun masjid adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ruang sholat dan peralatan-peralatan lainnya seperti ruang ruang wudhu, itu fungsi utama masjid. Yang ketujuh, ada keselaraan dengan lingkungan sekitar masjid. Menyatu dengan lingkungan sekitar dan menghormati karakteristik arsitektur setempat. Yang tadi keenam, maaf, ketinggalan adalah penggunaan bahan alami. Jelas, karena termasuk dengan konsepnya masjid minimalis, jadi harus nggak keharusan juga untuk menggunakan bahan alami, akan tetapi dianjurkan dengan bahan alami. Kenapa? Karena eh, bahan alami itu terdapat dari Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk memasukkan konsep ke dalam arsitektur Islam terhadap masjid minimalis. Itu dalam merancang masjid minimalis yang nyaman, penting untuk menggabungkan prinsip-prinsip arsitektur Islam dengan kebutuhan jamaah agar menciptakan ruang yang inspiratif dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Konsep arsitektur Islam dalam desain masjid ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mempromosikan ketenangan, kesederhanaan, dan hubungan spiritual antara individu dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, desain ini juga mencerminkan keindahan dan keagungan Islam melalui seni, simbol, dan elemen arsitektur yang khas. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Em, Apabila ada kesalahan, mohon diampuni karena manusia adalah tempatnya salah, dan yang paling benar itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan